Adik-adik semua, kembali lagi di Sarang Baca Buku. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan seri cerita rakyat Nusantara dari Sulawesi Barat yang berjudul To Dilaling, karya Dian K, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Adik-adik, cerita ini mengisahkan bahwa ada seorang raja yang bernama Raja Balanipa. Raja ini ingin sekali menjadi seorang raja selamanya. Itu sebabnya dia tak mau merawat bayi laki-laki yang dilahirkan oleh istrinya. Bayi itu pun diserahkan pada seorang pedagang di Pulau Salemo. Apa yang kemudian terjadi pada bayi laki-laki itu? Bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang raja yang bernama Raja Goa dan dibesarkannya? Penasaran? Yuk, simak cerita berikut ini. Seri cerita rakyat Nusantara dari Sulawesi Barat yang berjudul To Dilaling. Ratu Kerajaan Balanipa hamil. Semua orang bersuka cita. Namun, tidak demikian dengan raja. "Aku ingin menjadi raja seumur hidup," katanya pada Puang Moso, orang kepercayaannya. Tapi, itu tidak mungkin. Jika anak ini laki-laki, maka dialah yang berhak meneruskan tahta kelak, sahut Puang Moso. "Semoga saja yang lahir bayi perempuan," kata raja dengan geram. Dalam hati, Puang Moso khawatir. Apa yang akan dilakukan raja jika bayinya laki-laki? Berbulan-bulan kemudian, perut ratu semakin besar. Sebentar lagi, dia akan melahirkan. Saat itu, Raja Balanipa malah pergi. Dia diundang kerajaan sebelah untuk membahas masalah perbatasan. Sebelum pergi, raja berpesan pada Puang Moso, "Jika bayinya perempuan, tidak apa-apa. Tapi, jika laki-laki, berikan saja pada orang lain." Puang Moso mengangguk. Padahal dalam hatinya dia tidak tega. Kasihan ratu dan bayi itu. Demikian pikirnya. Ketakutan raja terjadi. Ratu benar-benar melahirkan anak lelaki. Dalam hati sedih, Puang Moso mengambil bayi itu. Puang Moso berkata bohong kepada ratu. Bayinya terlalu lemah. Dia sudah meninggal saat dilahirkan. Puang Moso lalu menyerahkan putra Raja Balanipa itu pada seorang pedagang di Pulau Salemo. "Wah, bayi yang tampan. Tapi, mengapa lidahnya hitam dan berbulu ya?" tanya pedagang itu. "Masa sih?" balas Puang Moso. Ternyata benar, lidah bayi itu hitam, juga berbulu. Namun, hal itu tidak mengurangi ketampanannya. Ya, mungkin ini keistimewaannya sebagai putra raja, kata Puang Moso. Pedagang itu membesarkan bayi Raja Balanipa dengan baik. Sekarang, bayi itu sudah tumbuh menjadi pemuda tampan dan gagah. Sang pedagang juga tidak pernah menutupi asal-usul putra Raja Balanipa. Dengan terus terang, dia menceritakan semuanya. Suatu hari, putra Raja Balanipa sedang pergi menangkap ikan di pinggir pantai. Tiba-tiba, seekor Raja Wali raksasa menyambar tubuhnya. "Tolong! Aku hendak dibawa kemana?" teriaknya. Raja Wali itu membawanya terbang ke arah kerajaan Goa dan melepaskannya di sana.
Seorang pengawal Raja Goa menemukan putra Raja Balanipa. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" tanyanya. Putra Raja Balanipa menceritakan asal-usulnya. Pengawal lalu mengajaknya menemui Raja Goa. Raja Goa terkesima melihat paras dan kesopanan putra Raja Balanipa. Beliau lalu menawarkannya untuk tinggal di istana. "Mulai sekarang, kamu bekerja padaku sebagai panglima perang. Kamu kuberi gelar I Manyampungi," kata Raja Goa. "Panglima perang? Tapi aku tidak punya pengalaman. Aku akan mewariskan seluruh kepandaianku padamu," Raja Goa mengucap janji. Sejak hari itu, I Manyampungi tinggal di istana. Setiap hari dia belajar bermacam-macam ilmu bela diri. Selain itu, Raja Goa juga mengajarkan strategi perang. I Manyampungi belajar dengan cepat. Dalam sekejap, dia mewarisi semua ilmu dan ajaran Raja Goa. Sekarang, I Manyampungi sudah menjadi orang hebat. Keperkasaan dan keberaniannya terkenal di mana-mana. Raja Goa amat bangga padanya. Sementara itu, di kerajaan Balanipa terjadi huru-hara. Raja Lego berhasil merebut kekuasaan. Raja Balanipa dikalahkan. Beliau dan istrinya wafat dalam peperangan. Raja Lego bukan raja yang baik. Dia amat kejam dan suka meminta harta rakyat. Rakyat jadi resah. Mereka mencari cara untuk menyingkirkan Raja Lego. "Ayo, kita minta tolong pada Raja Goa. Konon, I Manyampungi adalah panglima perang yang hebat. Mereka pasti bisa membantu kita," usul salah satu dari mereka. Berbondong-bondong mereka menemui Raja Goa dan I Manyampungi. "Tolong kami, Tuan. Kami ditindas oleh Raja Lego." "Raja Lego? Siapa dia?" tanya Raja Goa. "Dia yang merebut kerajaan Balanipa. Raja dan ratu kami juga wafat dalam pertempuran." I Manyampungi amat terkejut. Raja dan ratu telah wafat. "Ayah, ibu." Tidak terasa air matanya menetes. Meski ayahnya tidak pernah menginginkannya, tetapi I Manyampungi tetap tidak terima jika ayahnya diperlakukan seperti itu. Apalagi hal ini juga terjadi pada ibunya. "Bagaimana dengan Puang Moso?" tanya I Manyampungi. "Puang Moso? Beliau selamat dan tinggal bersama kami. Bagaimana Tuan bisa mengenal beliau?" tanya mereka. I Manyampungi lalu menceritakan asal-usulnya. "Mintalah Puang Moso kemari. Aku ingin mendengar semua kejadiannya secara lengkap." Puang Moso mendatangi I Manyampungi. Hatinya bahagia bukan kepalang. Meski demikian, dia masih sedikit sangsi. Benarkah I Manyampungi adalah putra Raja Balanipa? Jangan-jangan dia hanya ingin merebut kerajaan kami juga, batin Puang Moso. "Maaf, bisakah Tuan menunjukkan lidah Tuan padaku?" pinta Puang Moso. I Manyampungi mengernyit. "Permintaanmu aneh, tapi baiklah." Dia lalu menjulurkan lidahnya yang hitam dan berbulu. Melihat lidahnya, Puang Moso langsung memeluk I Manyampungi dengan erat. "Syukurlah, Tuhan menjagamu dengan baik. Ayo,
kita susun strategi untuk merebut kembali kerajaan ayahmu. Imanyambungi setuju. Dengan bantuan Raja Goa dan Puang Moso, dia merencanakan perebutan istana kembali dengan hati-hati. Kita tidak boleh kalah, katanya. Setelah berhari-hari menyusun strategi dan menyiapkan prajurit, Imanyambungi pun berangkat ke kerajaan Balanipa. Semoga engkau meraih kemenangan. Raja Goa memeluk dan melepas kepergian Imanyambungi. Dibantu oleh rakyat Balanipa dan prajurit kerajaan Goa, Imanyambungi menyerang istana. Raja Lego dikepung. Jumlah prajuritnya kalah banyak dibandingkan jumlah prajurit Imanyambungi. Dengan mudah, Raja Lego pun dikalahkan. Imanyambungi mengusirnya keluar dari kerajaan Balanipa. Jangan coba-coba untuk menginjakkan kakimu kembali ke sini, ucap Imanyambungi. Rakyat kerajaan Balanipa bersorak-sorai. Sekarang, kerajaan mereka telah kembali. Puang Moso pun mengumumkan bahwa sebenarnya Imanyambungi adalah putra mahkota Raja Balanipa. Rakyat pun memberi nama Todilaling pada Imanyambungi, dan dia dinobatkan jadi raja. Selesai. Nah, adik-adik, ada pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita ini, yaitu untuk meraih kesuksesan, terkadang kita harus melewati situasi yang sulit. Namun, selama kita tetap yakin dan berusaha, maka kita dapat mengatasi segala kesulitan. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.